Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kompresi teks dengan algoritma Huffman. Berikut nama-nama anggota kelompok 3 terdiri dari Andi Trisetyo Hadi, Febri Kurniadi, Ika Jaya Kusuma, saya sendiri Is Krisnawati, Lela Maria, Santi Rahmawati, dan Suka Hermawan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kompresi data. Kompresi data adalah sebuah istilah umum untuk kumpulan teknologi yang mengubah file berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Kompresi data adalah proses pengkodean informasi menggunakan bit atau informasi bearing unit yang lain yang lebih rendah daripada presentasi data yang tidak terkodean dengan suatu sistem encoding tertentu. Contohnya seperti teknik kompresi gambar, audio, dan video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Santi. Saya Santi Rahmawati, saya akan menjelaskan kompresi dibutuhkan untuk 1. Memperkecil penyimpanan data, 2. Mempercepat pengiriman data, 3. Memperkecil kebutuhan bandwidth. Selanjutnya di sini terdapat pernyataan mengenai algoritma Huffman. Algoritma Huffman yang dibuat oleh seorang mahasiswa MIT bernama David Huffman pada tahun 1952 merupakan salah satu metode paling lama dan paling terkenal dalam kompresi teks. Baik, saya Andi Trisetyo Hadi akan mempresentasikan tentang kompresi dengan algoritma Huffman dilakukan dengan cara pertama, hitung frekuensi kemunculan setiap simbol. Kedua, pilih dua buah simbol dengan frekuensi terkecil lalu gabungkan dalam satu tangkai. Kemudian ulangi langkah kedua hingga tidak ada lagi tangkai yang dapat digabungkan. Berikut adalah contoh soal. Terdapat sebuah pesan Caca Marica. Pesan tersebut berukuran 19 byte, termasuk spasi. Pertama, kita akan menghitung kemunculan setiap karakter simbol. Simbol C, kemunculannya ada 7. Simbol A, kemunculannya ada 6. Simbol I ada 3. Simbol M ada 2. Simbol R ada 1. Berikutnya akan dijelaskan teman kita. Baik, di sini saya akan mencoba mengerjakan contoh soal kompresi algoritma Huffman. Terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu, kita seleksi simbol dan kemunculannya. Simbol dan kemunculan yang terkecil itulah yang kita akan tambahkan, kita jumlahkan atau kita gabungkan. Seperti ini, yang soal sebelumnya adalah yang terkecil adalah M dan R, yaitu 2 dan 1 digabungkan yaitu menjadi 3. Nah, setelah itu kita akan mencari simbol dan kemunculan yang frekuensinya terkecil seperti ini. 3 MR kemunculannya 3 dan simbol I kemunculannya 3. Kita pilih di sini dan seperti ini contohnya. Nah, setelah kita pilih kembali 2 simbol dengan frekuensi terkecil lalu digabungkan. Ulangi hal ini hingga tidak dapat digabungkan seperti ini. Simbol C sebanyak 7, simbol A sebanyak 6, simbol I, M, dan R sebanyak 6. Nah, ini kita hasil dari penjumlahan sebelumnya I, M, R dengan total 6. Dan ini kita akan mencari lagi yang kita akan kompresi yang nilai terkecil dengan yang lainnya. Seperti ini kita ambil contoh A dengan kemunculan 6 dan C kemunculannya 7. Kita gabung seperti ini. Simbol CA dengan sebanyak 13 kali kemunculan dan simbol I, M, dan R sebanyak 6 kali kemunculan. Dan setelah itu kita akan totalkan keseluruhannya seperti ini. Simbol C, A, I, M, dan R sebanyak 19 kali kemunculan.
Dan ini tahap kompresi Huffman, algoritma Huffman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan, nama saya Ferry Simon. Jadi ini lihat adalah pembentukan pohon Huffman dari simbol-simbol yang sudah dibuatkan di sebelumnya. Kita breakdown, yaitu dari simbol-simbol CAIRM dengan total frekuensi 15 itu breakdown menjadi IMR 6, CA 13, lalu CA nya juga breakdown menjadi C dan A, lalu IMR menjadi I dan M, MR, lalu M itu menjadi M dan R. Encoding adalah cara menyusun string binary dari teks yang ada. Proses decoding untuk satu karakter dimulai dengan membuat pohon Huffman terlebih dahulu. Setelah itu kode untuk satu karakter dibuat dengan menyusun nama string binary yang dibaca dari akar sampai ke daun pohon Huffman. Langkah-langkah untuk encoding suatu string binary adalah sebagai berikut. Tentukan karakter yang akan di-encoding, lalu mulai dari akar, baca setiap bit yang ada pada cabang yang bersesuaian sampai ketemu daun di mana karakter itu berada. Lalu ulangi langkah yang kedua sampai seluruh karakter di-encoding. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Sebagai contoh, kita dapat melihat tabel di bawah ini yang merupakan hasil encoding untuk pohon Huffman. Dari pohon di atas, maka huruf M dapat kita kodekan dengan 010. Berikut ini merupakan tabel lengkap hasil pengkodean seluruh simbol. Simbol C yaitu kodenya 10, simbol A kodenya 11, simbol I kodenya 00, dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, maka CCCA dan Camarica dapat kita buatkan kode menjadi seperti berikut. Nah, kode ini hasil dari encoding pohon Huffman di atas. Data hasil konversi berukuran 41 bit. 41 bit ini dihitung dari sini sampai sini. Nah, untuk menjadi byte, maka dibagi 8. Kenapa 8? Karena satu byte itu yaitu 8 bit. Rumus perhitungan hasil konversi yaitu ukuran setelah dikonversi 5 byte dibagi ukuran sebelum dikonversi yaitu 19 byte. Nah, di sini 5 bagi 19 yaitu 0,26. Nah, 1 dikurangi 0,26 ini yaitu 0,74. Maka dikali 100 jadi 74%. Nah, di sini kita telah menghemat sebanyak 14 byte. 14 byte ini dari 19 dikurangi 14 byte dikurangi 5. Baik, selanjutnya nama saya Suki Hermawan. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan berbagai macam metode kompresi data. Yang pertama, kompresi lossless merupakan algoritma RLE dan Huffman akan tergantung pada data yang akan dikompresi. Contohnya, dalam algoritma RLE, jika dalam runtunan karakter yang muncul berbeda-beda, maka ukuran file akan menjadi 2 kali lipat atau bahkan lebih. Lalu yang kedua, dalam penerapan Huffman juga ukuran file output tergantung pada file input. Jadi terkadang juga dapat terjadi hasil kompresi memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran semula. Nah, cukup sampai di sini untuk presentasi tim kami. Kelompok kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.